Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas kesempurnaannya, kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, dari sifat-sifatnya yang mulia, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah, ya. Begitu pula kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kita rasakan setiap saat. Dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat Islam, nikmat iman, ini hendaknya menjadi nikmat yang harus terus kita mengingat-ingat, ya, akan besarnya nikmat tersebut, ya. Dan mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang paling besar ini, yaitu nikmat Islam, ya. Kita berusaha untuk mensyukurinya dengan kita mempelajarinya dan juga dengan mengamalkannya. Maka dengan mensyukuri nikmat Islam ini, insyaallah kita akan terus diberi hidayah oleh Allah sehingga terus istiqomah di atas Islam, ya, sampai ajal mendatangi kita, sampai nanti di hari hari ujian, ya, di alam barzah kita juga akan ditanya tentang agama kita, ya. Insyaallah orang yang bersyukur dengan nikmat Islam ini akan menjawab ketika ditanya, wa madinuka, apa agamamu? Dia akan menjawab dengan tegas, dinil Islam, agamaku adalah agama Islam, gitu. Di samping bisa menjawab pertanyaan yang lainnya, yaitu apa? Pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, ya. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabimu, ya. Maka hendaknya nikmat Islam ini betul-betul kita syukuri, yaitu kita berusaha untuk terus mempelajari, ya, dan mengamalkannya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai pembahasan dari awal kembali tentang fikih ibadah, ya. Dimulai dari bab tentang masalah hukum seputar air, ya, dan bejana. Bejana itu apa? Tempat air. Karena air nggak bisa kita gunakan kecuali pakai apa? Tempat. Atau bisa juga sih tanpa tempat, tapi jarang. Kita mesti kalau menggunakan air pakai apa? Pakai tempat. Apa ada yang langsung pakai tangan ke sumur? Ada, ya. Atau langsung ke laut pakai tangan, ke sungai pakai tangan, jarang. Mesti kita mengambilnya pakai wadah, ya. Atau kita mengeluarkannya juga lewat keran, itu juga wadah. Maka di sini kita perlu tahu tentang hukum seputar air dan tempatnya, ya. Karena nanti akan berkaitan dengan permasalahan yang sangat besar dalam agama kita, yaitu berkaitan dengan toharoh. Dan toharoh itu perkara yang sangat penting karena berkaitan dengan ibadah yang paling besar setelah tauhid, yaitu sholat. Makanya kalau kita membaca buku fikih para ulama selalu dimulai dengan toharoh, tentang bersuci. Bersuci yang dimaksud adalah mengangkat hadas dan hilangnya najis. Ada dua hal, ya, dalam bersuci: mengangkat hadas dan hilangnya najis, ya. Meskipun ini dua hal yang ada perbedaan, sama-sama bagian dari taharah. Satunya mengangkat hadas, yang kedua hilang
hilang najis. Kalau mengangkat hadas itu butuh perbuatan. Butuh perbuatan dari kita, butuh niat. Kalau kita nggak punya niat, maka hadasnya tidak terangkat. Yaitu dengan apa? Dengan berwudu atau dengan mandi janabah. Kalau hadasnya hadas besar, itu semuanya butuh perbuatan dan butuh niat. Tanpa niat tidak bisa terangkat itu hadasnya. Tapi kalau najis, hilang najis itu nggak harus pakai niat, nggak harus pakai niat. Jadi memang ada diantara amalan dalam muamalah, dalam ibadah itu ada yang tidak pakai niat pun sah. Contohnya apa? Yang tidak pakai niat sudah sah, suci dari najis. Tidak pakai niat itu sah. Misalnya pakaian kita terkena kencing. Najis apa enggak? Najis. Kencing bayi laki-laki yang masih kecil, yang belum mengkonsumsi kecuali ASI, najis apa tidak? Najis. Iya. Cuma itu najisnya najis mukhafafah, najis kecil, tapi najis kecil ya tetap najis. Iya. Hukumnya tetap najis. Kalau kita pakai pakaian yang kena najis harus disucikan. Cuma cara mensucikannya berbeda-beda tergantung jenis najisnya. Tapi kalau dari sisi hukum najisnya adalah najis, harus suci ketika kita sholat, disyaratkan untuk suci dari najis. Cuma suci dari najis ini tidak harus pakai niat. Badan kita terkena atau pakaian kita terkena kencing. Kemudian karena hujan, ya, karena kita naik motor, kemudian hujan misalnya, atau naik sepeda hujan, akhirnya baju kita terkena air hujan, dan ternyata setelah kita cium bagian yang kena kencing tadi sudah tidak ada baunya lagi, atau kencingnya sudah tidak ada. Nah, padahal kita tidak punya niat untuk membersihkannya, tapi karena kena hujan akhirnya bersih sendiri, najisnya hilang sendiri. Sah apa tidak? Sah, meskipun kita tidak punya niat untuk apa? Membersihkannya. Kita tidak melakukan apa-apa, kita cuma kena hujan. Ini bedanya mengangkat hadas dengan suci dari najis. Ya, kalau suci dari najis tidak harus pakai niat, tidak harus pakai perbuatan bahkan. Hilang najisnya, ya hilang, bakal jadi suci. Gitu. Dalam muamalah juga begitu. Ada muamalah yang tanpa niat pun sah. Misalnya apa? Apa misalnya? Misalnya dibayarkan hutangnya. Punya hutang di warung banyak. Apa namanya kalau punya hutang di warung itu? Belanja ngambil dulu. Iya, ngebon ya. Yang penting jangan ngebom ya. Ngebon. Kemudian pas suatu saat mau membayar, ternyata pemilik warung tadi, penjualnya bilang, oh sudah dibayar kemarin sama tetangga sebelah itu Pak. Oh. Kemudian apa kira-kira, senang atau tidak? Atau bilang, oh enggak sah, saya belum punya niat. Ya, tanpa niat di sini sudah apa? Sudah sah. Ya, punya tanpa niat di sini sudah sah. Dan ini perbuatan yang sangat baik. Ya. Karena membantu kesulitan orang lain, kesulitan tetangganya, kesulitan saudaranya. Ya, ini kalau perlu masing-masing warung ditanya, siapa yang punya utang di sini? Dibayarin semuanya biar senang tetangganya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke masalah tadi thaharah ya. Dan pembahasan thaharah itu selalu dimulai dengan bab tentang air gitu. Bab tentang air, karena untuk bersuci itu dengan air ya. Untuk mengangkat hadas itu dengan air, mengangkat najis juga dengan air gitu kan ya. Tapi apakah semua air itu bisa digunakan untuk mengangkat hadas? Air apa yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 48. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an
tahura. Dan kami turunkan dari apa? Dari sama. Dari sama itu dari atas atau dari awan. Kami turunkan dari awan ma'an, air, tapi yang tahura, air yang tahur. Nah, berarti ini salah satu jenis air. Ada namanya air tahur, yaitu air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awan. Namanya air apa? Air hujan, ya. Begitu pula ada air yang keluar dari tanah, air sumur, ya. Ini juga termasuk dari air yang tahur. Kemudian ada air sungai, ini juga air yang tahur. Kemudian air apa lagi? Air laut, meskipun asin, itu juga air yang tahur. Sebagaimana ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang air laut. Nabi mengatakan tahurun ma'uhu, suci airnya, ya. Tahur. Jadi air itu ada yang tahur. Air tahur itu apa? Air tahur itu ya air yang zatnya suci dan bisa untuk bersuci. Zatnya suci dan bisa untuk bersuci. Nah, berarti yang digunakan untuk bersuci adalah air yang tahur. Hunya panjang, ya. Tahur, panjang hunya. Ini air yang digunakan untuk bersuci. Yang selain air yang tahur itu enggak boleh untuk digunakan bersuci. Yang digunakan untuk bersuci ya cuma air yang apa? Air yang tahur saja tadi. Adapun yang selain itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa ada air yang lainnya selain air yang tahur? Air apa? Disebutkan dalam hadis, ya. Nabi SAW bersabda, al-ma'u tahurun. Air itu adalah suci dan bisa untuk bersuci. Kata Nabi SAW mengatakan, innal ma'a tahurun. Air itu adalah suci. Sesungguhnya air itu suci. Jadi air yang Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari tanah, air sungai, air apa lagi? Air laut. Itu adalah air yang tahurun, air yang suci. Nah, la yunajjisuhu syai'un. Tidak apa? Tidak menjadi najis dengan sebab apapun. Illa, kecuali. Ini berarti yang kecuali berarti bukan air yang tahur. Kalau bukan air yang tahur maka tidak bisa untuk bersuci. Air apa itu? Ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Kecuali yang menjadi yang berubah ya, kecuali kalau terkena najis yang berubah rasanya apa? Atau warnanya atau baunya. Jadi air itu asalnya hukumnya apa? Suci. Air yang Allah ciptakan, air apa? Macam-macam tadi. Air laut, air hujan, air sumur, air sungai, itu hukum asalnya adalah suci. La yunajjisu syai'un, tidak menjadi najis meskipun terkena najis. Illa, kecuali kalau berubah, terkena najis tapi berubah apanya? Rasanya. Iya, ini kok jadinya rasanya enggak kayak kemarin misalnya. Berubah warnanya, terkena najis. Jadi berubah warnanya. Terkena apa lagi? Najis sehingga berubah baunya. Ini kok baunya bau bangkai misalnya. Bangkai najis apa tidak? Najis. Kalau sampai berubah dan berubahnya karena sebab terkena najis, maka air itu pun menjadi air yang najis. Menjadi air yang najis. Kalau menjadi air yang najis, maka
air itu tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Nah, ini hukum seputar air. Ada air yang tohur, ada air yang apa? Air yang najis. Air yang tohur itu air yang bagaimana? Yang zatnya suci dan bisa untuk mensucikan. Air yang najis itu air yang bagaimana? Air yang terkena najis begitu saja, titik. Terkena najis dan berubah. Akibat najis yang mengenai air tadi menjadi berubah. Kalau tidak berubah, ya masih kembali kepada asalnya, yaitu tauhur, suci dan mensucikan. Gitu. Kalau tidak berubah, apa mungkin tidak berubah? Ya mungkin sekali. Nah, kenapa mungkin? Kalau airnya banyak. Kalau airnya banyak, kemudian terkena cipretan kencing, kira-kira berubah apa tidak? Tidak berubah. Kalau airnya banyak, insya Allah tidak berubah. Kalau tidak berubah, maka apa? Airnya tetap tohur meskipun terkena najis, gitu ya. Nah, ada air sumur, ya. Air sumur, airnya banyak, kejatuhan apa? Ya, anak tikus sajalah ya. Anak tikus yang masih kecil, mati anak tikusnya, masih kecil sekali. Berubah apa tidak? Ya belum tentu ya. Kalau airnya banyak, belum tentu apa? Berubah. Kalau tidak berubah, maka masih tauhur. Tapi kalau ditimba kok baunya berubah, tidak seperti biasanya, kok bau bangkai, maka air itu menjadi air yang berubah karena najis, berubah menjadi air najis. Air yang najis tadi bisa nggak jadi suci lagi? Bisa. Bagaimana caranya? Diambil bangkainya kalau masih bisa. Kalau sudah tidak bisa ya karena sudah hancur bercampur dengan air, ya. Bagaimana? Dikuras. Atau tidak dikuras tapi ketambahan air yang banyak. Ketambahan air yang banyak, ya, maka bisa menjadi apa? Suci. Atau karena saking lamanya air itu kembali menjadi hilang sendiri baunya misalnya. Karena saking lamanya sudah najis tadi dan najisnya juga sedikit yang mengenainya sehingga bisa kembali sebagaimana asalnya, ya. Jadi ada air tohur, ada air apa? Ada air najis. Air najis itu air yang terkena najis dan berubah, ya. Tapi ada satu hal yang para ulama khilaf, yaitu air yang sedikit dan terkena najis. Kalau tadi air yang banyak atau sedikit dan terkena najis dan berubah, itu sepakat. Kalau air terkena najis dan berubah, apakah airnya banyak atau sedikit tapi berubah, maka jadi air najis. Yang jadi khilaf itu ada air yang sedikit dan terkena najis dan tidak berubah. Bisa diulangi? Air yang sedikit terkena najis tapi nggak berubah. Kalau berubah bagaimana? Najis. Tapi ini nggak berubah, tapi sedikit. Tapi yang dimaksud sedikit di sini oleh para ulama bukan sedikit menurut ukuran kita. Sedikit itu artinya kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Itu dianggap
sedikit. Kalau sudah mencapai 1-2 kullah atau lebih, itu dikatakan air yang banyak. Ini menjadi khilaf karena Nabi SAW bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Kalau ya air itu mencapai 2 kulah, kalau air itu mencapai 2 kulah, itu tidak akan terkena, tidak akan menjadi najis. Kalau lebih dari 2 kulah, itu tidak akan menjadi najis. Bagaimana dengan hadis yang tadi? Kecuali kalau berubah. Ya, berarti hadis ini digabungkan. Kalau berubah maka menjadi najis. Tapi 2 kulah ini biasanya, ya kalau lebih dari 2 kulah, ini kalau terkena najis dan tidak berubah maka tidak najis. Kalau sudah 2 kulah atau lebih terkena najis dan tidak berubah, maka dia masih suci dan bisa untuk bersuci. Kalau air 2 kulah itu tidak menjadi najis karena terkena najis, maka air yang kurang dari 2 kulah berarti apa? Kalau air yang lebih, kalau 2 kulah atau lebih tidak menjadi najis. Berarti kalau airnya itu kurang dari 2 kulah, maka dia menjadi najis. Kalau terkena najis, meskipun tidak berubah. Meskipun tidak berubah. Nah, ini yang menjadi khilaf di situ. Bagaimana kalau airnya sedikit? Sedikit artinya tadi kurang dari 2 kulah, terkena najis, maka dia menjadi najis meskipun tidak berubah gitu. Tapi kalau 2 kulah atau lebih terkena najis dan tidak berubah, maka dia tidak najis. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, maka apa? Meskipun tidak berubah, dia dikatakan najis gitu. Kalau terkena najis dan berubah, bagaimana? Najis apakah 2 kulah atau kurang? Lebih atau kurang? Kalau terkena najis dan berubah, ya, maka dia najis. Jadi ada air banyak, yaitu yang 2 kulah atau lebih. Ada air sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah. Kalau air yang banyak tadi terkena najis dan tidak berubah, atau yang berubah dulu ya, terkena najis dan berubah, maka dikatakan air najis. Air yang kurang dari 2 kulah, berarti air yang sedikit, terkena najis dan berubah, maka najis. Paham? Nah, ini kalau terkena najis dan berubah sudah jelas. Kemudian air yang 2 kulah atau lebih terkena najis dan tidak berubah, Nabi mengatakan lam yahmilil khobas, tidak najis. 2 kulah atau lebih kena najis, tidak najis kalau tidak berubah. Sekarang yang jadi masalah, airnya sedikit, kurang 2 kulah, terkena najis dan tidak berubah. Kalau menurut hadis yang tadi, maka ini najis meskipun tidak berubah. Maka ya ini untuk kehati-hatian itu lebih bagus agar kita tidak bersuci dengan apa? Air yang sedikit dan terkena najis meskipun tidak ada perubahan gitu. Meskipun sebagian menguatkan pendapat yang mengatakan apa? Selama tidak berubah maka tidak najis. Ya, itu pendapat yang mungkin lebih kuat dari sisi dalil. Tapi yang mengatakan menjadi najis ini pendapat yang lebih hati-hati. Milih yang mana itu? Yang kuat apa yang hati-hati? Hah? Ya. Boleh kita mengatakan milih yang kuat, tapi dalam pelaksanaan tetap lebih bagus yang hati-hati. Ya. Kan lebih aman, ya kan? Jadi kalau airnya sedikit terkena najis, maka hati-hati jangan digunakan untuk
bersuci. Ini lebih hati-hati. Tapi kalau ada orang yang bersuci dengan air itu, kita juga tidak mengatakan apa? Bersucinya tidak sah. Karena insya Allah pendapat yang kuat bahwa air tetap suci. Tapi dalam prakteknya kita sendiri, kita lebih hati-hati untuk tidak menggunakan air yang sedikit kalau terkena najis. Nah, kalau 2 kulah berapa itu? 2 kula itu ada yang mengatakan kurang lebih 200 sekian liter. Katakanlah 215 atau 16 liter. Berapa itu? 1 drum. Enggak, separuh lah. 1 drum itu. Oh, 1 drum. 1 drum itu sudah 300 liter ya. 200 liter. Nah, itu segitu itu sudah sedikit itu. Pas batasan banyak. Kurang dari itu sedikit. Kurang dari 200 liter berarti apa? Sedikit. Sebagian para ulama juga mengatakan dua kulah itu kalau pakai bak itu panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm, lebarnya juga 60 cm. Nah itu. Coba dihitung itu. 60 cm, 60 cm, 60 cm jadi bak kotak ya. Namanya apa itu? Bujur sangkar apa, Pak? Kubus. Ya, bukan kubus, ini bangun ruang. Kubus. Kubus itu kalau ukuran segitu dikasih air, maka dikatakan itu airnya 2 kula ya. Jadi kalau bikin bak ya kalau bisa yang lebih dari itu. 70 lah ya. Nah, tapi penuh ya. Ya, ala kulli hal ini penjelasan tentang air dan kita anggap sudah selesai gitu ya. Ada pertanyaan tentang air? Ada para ulama mengatakan air tohir. Kalau tadi apa? Tohur. Ada yang mengatakan air tohir. Air tohir itu apa? Air yang suci tapi nggak bisa untuk bersuci ya. Ini memang ada namanya, tapi sebetulnya dalam wujudnya nggak ada dalam syariat. Karena itu bukan air. Contohnya apa itu? Air dicampur dengan teh dikasih gula. Nah, suci apa tidak? Suci. Apa bisa untuk bersuci? Tidak bisa. Tapi apa itu air? Itu minuman. Ya, bukan air. Air masukkan panci dimasak jadi panas. Masih air apa bukan? Masih. Kita pengen berwudu pakai air anget. Boleh apa tidak? Boleh kalau memang butuh air yang hangat. Mandi pakai air hangat juga boleh untuk bersuci. Masalahnya ini air dimasukkan panci, setelah mendidih dikasih kentang, dikasih wortel, kasih ayam, nah jadi sop. Tohir apa tidak ini? Tohir, suci, tapi tidak bisa untuk bersuci gitu. Ini disebutkan oleh para ulama ada air yang seperti itu. Tapi dalam prakteknya air itu ya tidak ada wujudnya dalam hukum syariat. Karena itu sebetulnya bukan air, tapi itu adalah sudah berubah dari air menjadi minuman atau berubah dari air menjadi masakan gitu. Ya, maka yang seperti itu sebagian ulama tidak memasukkan ke dalam apa? Tidak memasukkan ke dalam apa macam-macam air, tidak dimasukkan ke dalam macam-macam air karena sudah dianggap bukan air gitu. Tapi ada yang memasukkannya ya tidak mengapa memasukkannya, tetapi sebetulnya ya wujudnya tidak ada dalam syariat, tetapi disebutkan oleh mereka. Tapi ini cuma khilaf dalam sisi apa? Dalam sisi pembagian air. Tapi prakteknya sama. Yang membagi air ada air tohir, yang nggak ada yang pernah bersuci pakai air itu. Cuma disebutkan saja dalam pembagiannya. Tapi dalam prakteknya tidak ada perbedaan. Dalam prakteknya tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu tadi air yang sedikitnya apa tadi ukurannya? Kurang dari 2 kulah terkena najis dan tidak
berubah. Nah, itu yang jadi khilaf gitu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tentang bejana, yaitu wadah ya. Wadah itu hukumnya adalah asalnya boleh. Ya, karena Allah menciptakan apa saja di muka bumi ini asalnya apa? Asalnya boleh. Ya, makanan apa saja asalnya boleh. Minuman apa saja juga asalnya boleh. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tidak boleh, ini haram, maka yang mengatakan tidak boleh itu yang harus bisa menyebutkan apa? Dalilnya. Kenapa jadi haram? Tapi jangan tanya kepada yang membolehkan, kenapa ini boleh? Ini salah bertanya. Karena memang asalnya apa? Asalnya boleh. Ya. Jadi yang ditanya dalilnya adalah yang mengatakan tidak boleh. Mengapa boleh? Asalnya karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan buat kalian. Buat siapa? Manusia, apa yang ada di muka bumi ini semuanya diciptakan untuk kalian, untuk manusia. Allah menciptakan berarti boleh apa tidak boleh? Ya, kalau tidak boleh ya kasihan. Ya. Allah menciptakan untuk manusia kok tidak boleh? Nah, tidak mungkin. Allah menciptakan untuk manusia berarti sesuatu itu boleh. Buah apa saja, makanan apa saja, minuman apa saja yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Berarti asal hukumnya boleh gitu. Termasuk di dalamnya adalah wadah. Apa hubungannya wadah? Karena wadah itu dibuat dari sesuatu yang ada di bumi ini. Ada wadah yang dibuat dari plastik. Ada wadah yang dibuat dari kayu, ya kan? Nah, ada wadah yang dibuat dari batok. Ada wadah yang dibuat dari bambu. Ada wadah yang dibuat dari tanah liat. Apalagi ada wadah yang dibuat dari besi, stainless ya. Wadah ini sendok wadah bukan ya? Ya wadah. Kan bisa untuk mengambil apa? Mengambil air. Itu wadah. Pokoknya apa saja yang digunakan untuk mengambil air, membawa air, itu namanya wadah. Itu. Termasuk keran itu juga wadah karena di situ ada air yang kalau ditutup maka akan berada di situ, tidak keluar. Maka jadi disebut dengan wadah. Nah, dari apa saja wadah itu asalnya boleh dikecualikan ya. Ada wadah yang tidak boleh. Yaitu wadah yang dibuat dari emas dan perak. Itu enggak boleh untuk makan dan minum. Enggak boleh makan minum pakai sendok dari emas, pakai sendok dari perak, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Jangan kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan juga dari perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan kalian makan juga dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innalahum fid dunya, karena ini untuk mereka di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Untuk kalian di akhirat artinya untuk kaum muslimin nanti di surga, gelasnya pakai emas, piringnya pakai emas, sendoknya pakai emas. Bagi kalian di surga dan bagi mereka di dunia. Bagi mereka, bagi siapa ini? Hah? Bagi siapa ini kira-kira? Hah? Ya selain muslim. Di zaman Nabi selain muslim ya ada musyrikin, ada ahlul kitab, ada orang-orang kafir. Bagi orang kafir di dunia dan bagi kalian kaum muslimin nanti di akhirat. Kalau begitu halal ya bagi orang kafir? Hah? Tidak halal. Tapi mereka memang tidak punya aturan. Nanti ya mereka dihukum karena sebab memakai emas. Makannya pakai piring emas,
minumnya pakai gelas emas, pakai sendok emas, ya. Keran airnya pakai emas, pralonnya pakai emas, Masya Allah semuanya. Itu mereka nanti dihukum di akhirat. Tapi mereka tidak punya aturan, maka untuk mereka di dunia, tapi tidak boleh untuk kaum muslimin. Ya. Kalau mengikuti pakai itu, berarti niru-niru orang kafir. Gitu. Nah, nggak boleh pakai emas dan perak, tidak boleh. Ini emas yang asli atau emas yang apa? Kan ada emas yang asli terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari besi terus dipolesi emas. Nah, ada nggak? Ada kan? Dari besi tapi dipolesi emas. Itu apa namanya? Imitasi. Nah itu. Apakah ini yang asli apa imitasi juga nggak boleh? Dua-duanya. Tidak boleh dua-duanya. Apakah asli atau imitasi? Tidak boleh. Gitu. Nah. Ya. Yang boleh itu cuma satu, pakai perak. Emas sama sekali tidak boleh untuk makan dan minum, mutlak nggak boleh. Tapi perak masih boleh kalau untuk nyambung yang retak. Gitu. Karena apa namanya, ada punya gelas yang terbuat dari apa gitu, kemudian retak, kemudian ingin ditambal atau disambung, maka boleh pakai perak gitu. Berarti ini boleh pakai perak, tapi kalau sedikit dan bukan untuk hiasan, tapi karena ada hajah ya. Kenapa kita katakan boleh? Karena dahulu pernah Nabi SAW punya gelas yang retak ya, atau patah atau pecah gitu, kemudian disambung pakai perak. Berarti di sini apa? Kesimpulannya bahwasanya boleh pakai sambungan dari perak asalkan sedikit. Kenapa kita katakan sedikit? Ya karena Nabi SAW menambal gelas tentunya tidak pakai perak yang banyak. Ya, karena gelas kan benda yang kecil dan Nabi menyambungnya. Sudah kecil disambung hanya untuk menyambung saja, maka boleh. Tapi kalau untuk hiasan, tempat airnya dari besi, pegangannya dari perak. Ini tidak boleh. Karena fungsinya sudah untuk apa? Hiasan. Apalagi misalnya tempat airnya itu dari besi, tapi pegangannya dari emas. Ini juga tidak boleh. Kira-kira apa kaitannya dengan yang kita bahas ini? Kok kita membahas hadisnya mengatakan tidak boleh makan dan minum. Terus apa kaitannya? Para ulama menjadikan ini juga tidak boleh untuk apa? Untuk tempat bersuci. Enggak boleh misalnya bersuci pakai gayung dari emas atau perak. Tidak boleh bersuci pakai keran yang terbuat dari emas atau perak. Tidak boleh bersuci mungkin pakai gelas yang buat ambil airnya ya, dari emas atau perak. Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ya, karena illah tidak bolehnya makan dan minum, alasan tidak boleh makan dan minum itu karena apa? Di antaranya ini akan menyakitkan hati orang miskin. Orang miskin buat makannya saja nggak ada. Ini piringnya dari emas gitu. Menyakitkan apa tidak? Menyakitkan. Dan itu pun akan menyakitkan kalau digunakan juga untuk bersuci sehingga dikatakan sama. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Meskipun pendapat yang lebih kuat adalah yang dilarang itu untuk makan dan minum. Ini sama kasusnya. Yang lebih kuat itu adalah larangannya untuk makan dan minum, bukan untuk bersuci. Tapi yang lebih hati-hati bagaimana? Juga untuk bersuci dihindari. Sama dengan tadi ya. Nah, ini gimana kalau pendapat seperti itu terus? Yang kuat ini, tapi hati-hati jangan. Gitu. Yaitu untuk keluar dari khilaf. Ya.
Maka sebagian para ulama begitu. Ya, memang ini boleh yang kuat karena larangannya untuk makan dan minum. Berarti dari sisi yang untuk yang lainnya selain makan dan minum termasuk untuk apa? Termasuk untuk bersuci boleh gitu. Nah, tapi sebagai ulama katakan untuk dalam rangka kehati-hatian maka juga tidak sepantasnya bersuci pakai gayung dari emas, pralonnya dari emas, nah apalagi pakai emas, embernya pakai emas, nah itu ya boleh. Ya, tempat apa itu? Airnya pakai tempat dari emas, gentong ya, gentongnya dari emas, tidak boleh. Kemudian ada satu lagi wadah yang bukan dari emas, tapi wadah dari kulit. Karena zaman dulu ada yang wadah terbuat dari kulit. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi ada larangan kalau terbuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai itu nggak boleh karena najis, bangkainya najis, maka kulitnya juga najis. Tapi kulit yang najis ini dari kulit bangkai bisa disucikan, ya, bisa disucikan. Ya. Jadi sembelihannya itu tidak bisa disucikan, dagingnya nggak bisa disucikan. Supaya daging itu halal harus disembelih, gitu. Tapi kalau ada kambing mati nggak disembelih, bagaimana? Masih bisa dimanfaatkan dagingnya dengan disembelih? Nggak bisa karena sudah mati. Tapi kulitnya bisa dihalalkan. Dengan apa? Dengan namanya dibagh. Bahasa kita kalau nggak salah namanya samak gitu ya. Samak itu diperlakukan dengan perlakuan supaya kulit itu menjadi bersih, menjadi kering, tidak bau, dengan garam, dengan apa lagi gitu. Sehingga kemudian kulit itu menjadi kulit yang suci. Nah, kulitnya masih bisa disucikan, tapi dagingnya nggak bisa disucikan. Tapi kulitnya masih bisa. Kalau sudah suci, maka kulitnya bisa dipakai. Mungkin dibuat sajadah bisa, dibuat tempat duduk bisa. Kalau zaman dulu dibuat tempat air, dibuat tempat air. Nah, tempat air yang terbuat dari kulit ya, bangkai tapi sudah disamak, maka tempat air itu menjadi suci dan airnya juga bisa dipakai karena airnya juga suci. Tapi kalau kulit dari bangkai yang kulit dari bangkai yang tidak disamak, ya, maka apa? Itu najis karena bangkai itu najis. Kalau kulit dari kambing yang disembelih nggak disamak, bagaimana? Kulit dari kambing yang disembelih dan tidak disamak, bagaimana? Ya suci karena sudah disembelih, meskipun nggak disamak sudah suci. Ini kan masalahnya disamak itu karena itu kulit bangkai. Tapi ada kulit yang nggak bisa disucikan karena memang zatnya sudah najis, yang tidak bisa disucikan. Karena binatang itu kalau disembelih juga tetap najis. Apa itu? Kulit babi, kulit anjing. Nah, ini para ulama mengatakan tidak bisa disucikan. Karena apa? Karena kalau disembelih pun dengan bismillah tetap najis. Kambing anjing disembelih pakai bismillah. Tetap halal haram apa tidak? Tetap haram. Tidak bisa suci dengan disembelih. Maka karena tidak bisa suci dengan disembelih, kulitnya juga tidak bisa suci dengan apa? Dengan disamak, ya. Itu beberapa tempat air ya yang bisa dipakai untuk apa? Bersuci adalah tempat air yang selain terbuat dari emas dan perak. Ini untuk kehati-hatian, tidak pakai itu, meskipun pendapat yang kuat itu boleh saja, tetapi untuk kehati-hatian tidak menggunakan itu, ya. Dan para ulama kita juga banyak sih, ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya mengatakan tidak boleh, untuk bersuci juga tidak boleh. Kemudian dengan kulit yang tidak disamak dari kulit bangkai juga tidak boleh. Atau dengan kulit
binatang, anjing dan babi ini juga tidak boleh. Atau juga binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, ya. Yang tidak boleh dimakan dagingnya kalau disembelih, ya. Seperti harimau misalnya, ya. Seperti singa. Ini untuk lebih hati-hati juga apa? Tidak pakai itu, ya. Tidak pakai kulit dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi yang boleh adalah kulit bangkai binatang yang kalau disembelih boleh dimakan dagingnya, seperti kulit onta, kulit sapi, kulit kambing. Nah, ini boleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini mungkin secara ringkas pembahasan kita malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya ya. Bagaimana ini? Cukup? Cukup dulu nggih? Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.